Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan video pembelajaran Pak Danang. Kemarin mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis kalian sudah berusaha mengerjakan ulangan tengah semester. Nah, kita akan melanjutkan kali ini. Setelah kalian mengerjakan ulangan tengah semester, kali ini kita akan belajar melanjutkan materi kembali, yaitu tema yang ketiga, pembelajaran yang keempat. Dilihat di buku di halaman 24. Di situ ada bacaan ya, bisa kita simak bersama-sama. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Di halaman selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan ya, nomor 1 sampai dengan nomor 8. Nanti silahkan dijawab. Jika di situ tidak cukup, silahkan dituliskan di buku tulisnya. Di situ ada apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya, jelaskan. Nah, nanti silahkan dijawab sendiri di situ ya, sampai nomor 8. Selanjutnya, tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu untuk bernafas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Perhatikan gambar berikut, gambar di samping ini ya. Ada 3 gambar, gambar A, gambar B, dan gambar C. Gambar A itu menyiram tanaman. Gambar B, membakar tanaman. Sedangkan gambar C, nah itu menanam tanaman di pot. Nah, terus kemudian ada tabelnya. Berdasarkan gambar, nah langsung aja nanti kamu jawab di situ. Apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A apa, gambar B apa, gambar C apa. Berikutnya, apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Ada penjelasannya. Nanti misalnya di buku paket itu tidak cukup, bisa disalin di buku tulis ya. Itu selanjutnya ada baliknya, itu apa dampak bagi lingkungan. Dampaknya jika nyiram tanaman bagaimana, dampaknya jika membakar tanaman bagaimana, jika menanam tanaman bagaimana, apa dampak bagi orang lain, nanti juga dijawab. Jadi tabel-tabel itu silahkan nanti dijawab. Kalau tidak cukup, nanti bisa dituliskan di buku tulis, disalin. Selanjutnya, buatlah jadwal merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam melakukan. Kalau ini tidak perlu kamu lakukan, karena merawat tanaman itu adalah suatu kewajiban. Tidak perlu dijadwalkan ya, tetapi harus, namanya tanaman itu ya setiap hari disirami. Kalau tidak hujan, setiap hari harus disirami dan dipupuk. Tapi kalau dipupuk tidak setiap hari ya, tergantung tanamannya. Jadi merawat tanaman itu memang suatu kewajiban. Jadi nanti tidak perlu membuat daftar. Intinya adalah poinnya kamu harus merawat tanamanmu dan menghijaukan lingkunganmu. Itu ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar tentang ini, pecahan acuan dan persen acuan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nanti silahkan disimak di video ini, diteruskan videonya ya, dilihat sampai selesai. Baik, kita akan belajar tentang pecahan acuan. Pecahan acuan itu adalah pecahan apakah mendekati 0, apakah mendekati 1/2, ataukah mendekati 1. Jadi ini bisa dikatakan juga kalau di bilangan utuh itu pembulatan. Nah, bisa kita lihat
kalau ditarik garis itu ada garis 0, garis 1/4, 1/2, 3/4, dan 1 utuh. Di sini Pak Danang membuat garis 10 ya, mulai dari 0/10, 1/10, 2/10, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat 0/10 itu sama dengan 0. Tengah-tengahnya yang mana? Tengah-tengahnya ini. Tengah-tengahnya adalah ini. Ini adalah tengah-tengahnya. Maka ini adalah 1/2. Sedangkan bilangan utuhnya di sini ini adalah 1. Kemudian di antara 0 sampai 1/2 itu tengah-tengahnya ada namanya 1/4 ya. 0 di antara 0 sampai 1/2 itu ada 1/4. Maka jika 1/4 itu menjadi setengah. Jadi acuannya 1/4 itu menjadi setengah. Jika di bawah 1/4 itu menjadi 0. Jadi jika ini 1/4 itu dia menjadi setengah. Tetapi jika di bawah 1/4 dia menjadi 0. Begitu. Begitu juga dengan 3/4. Jika 3/4 dan di atasnya 3/4 dia menjadi 1. Tetapi jika di bawah 3/4 dia turun menjadi setengah. Itu adalah namanya pecahan acuan. Jadi bisa dikatakan pembulatan untuk apakah mendekati 0, mendekati 1/2, setengah, ataukah mendekati 1. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya misalnya tadi ya 1/4 itu tadi berarti pecahan acuannya berapa? Dia mendekati 1/2, berarti 1/4 itu pecahan acuannya adalah 1/2. 3/4 itu pecahan acuannya adalah 1 karena dia mendekati angka 1. Nah, misalnya di sini ada 2/10. 2/10 ya. Itu sama dengan berapa? Kalau kita lihat garisnya 2/10, dia kan di bawahnya 1/4, maka menjadi 0. Betul. Kemudian misalnya 6/10. 6/10. Nah, maka dia menjadi berapa? Angkanya ada di sini. Dia berarti menjadi, karena di bawahnya 3/4, dia menjadi 1/2. Misalnya 8/10. Nah, 8/10 di sini. Oh, dia di depannya 3/4, maka dia menjadi 1. Itu adalah cara mengerjakan pecahan acuan. Jadi apakah intinya adalah apakah mendekati 0 ataukah 1/2 ataukah 1. Dan perlu diingat antara pembilang dan penyebut. Jadi disamakan terlebih dahulu ya. Begitu cara mengerjakan pecahan acuan. Cara mengerjakan persen acuan, bagaimana caranya? Ini juga hampir sama dengan pecahan acuan, tapi di sini mungkin lebih mudah bagi kalian memahaminya. Karena intinya adalah mendekati 0, mendekati 50% ataukah mendekati 100%. Intinya ada di sini, di tengah-tengahnya 0 sama 50 itu ada 25. Jika angkanya ini 25%, maka dia akan naik menjadi 50%. Ya. Jika angkanya di bawah 25%, ya, misalnya ini 24% dan ke bawah sampai ke bawah, maka dia menjadi 0%. Begitu juga dengan 75. Jika 75 sampai seterusnya, 75, 76, 78 sampai terusnya, dia berarti menjadi 100. Tapi jika di bawah 75, misalnya 74%, dia menjadi 50. 74, 73, 72, 71 dan mundur ke belakang, itu dia menjadi 50.
Ini adalah pecahan acuan menjadikan persen. Terus kemudian di sini ada pertanyaan begini, ya. Siti melakukan survei untuk mengetahui seberapa rajin teman-teman menyiram tanaman. Berikut data yang Siti dapatkan. Selalu 11%. Nah, 11%. Berarti taksirannya berapa kalau 11%? Karena di bawah 25, maka taksirannya adalah 0%. 37%. Seringnya 37% ya yang ini. Berarti taksirannya berapa? Karena di atas 25%, maka menjadi 50%. Kadang-kadang 23%. Nah, berarti di bawahnya 25 kan? Nah, maka dia menjadi 0%. 29% sekarang. Nah, yang jarang ini berapa? Betul, menjadi 50%. Begitu cara mengerjakan taksiran persen acuan dan pecahan acuan. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak melihat videonya. Selanjutnya di sini kan ada tabel itu. Nah, itu nanti diisi sesuai dengan tadi sudah Pak Danang jawab. Silakan diisi dengan baik ya. Di situ intinya kamu bisa mengerjakan namanya pecahan acuan dan persen acuan. Ya, begitu saja pembelajaran Pak Danang pada hari ini. Selamat belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap semangat dalam belajar walaupun berada di rumah. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.